Oke, selamat malam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi sharing session Bangun Energi. Malam ini kita bicara atau ngobrol-ngobrol tentang career talk, khususnya bagi teman-teman fresh grade. Bagaimana kita bisa securing job selama pandemi ini. Bersama kita untuk kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 9 ada 2 narasumber. Pertama Mas Bagus, kemudian yang kedua Mas Rizky. Mas Bagus dan Mas Rizky ini alhamdulillah bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan oil and gas kurang lebih sebulan ke belakang ini di bulan Oktober. Nanti kita akan dengar cerita beliau, tips apa saja yang mereka kerjakan, kemudian effort-effort yang bisa dilakukan dan bisa juga dikerjakan sama rekan-rekan fresh grade lainnya. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ground rule-nya untuk di sharing session malam ini. Jadi minta tolong untuk rekan-rekan untuk menggunakan username dengan nama asli. Kalau misalnya belum dengan nama asli, minta tolong untuk diganti segera. Kemudian nanti webinar ini akan berjalan kurang lebih 2 jam dan 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari kedua narasumber. Kemudian yang sesi kedua adalah sesi tanya jawab, question and answers. Kemudian selama pemaparan ini, mic akan kami nonaktifkan supaya nggak mengganggu jalannya webinar. Dan ketika teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan pakai fitur raise hand. Nanti kami dan teman-teman moderator akan memilih pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada narasumber. Kemudian pada saat nanti sesi question and answer, minta tolong pertanyaannya adalah yang sesuai dengan tema. Jadi kalau sekarang tentang sharing tips and tricksnya securing job, ya related ke sana. Oke. Terus tolong nanti kita menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, kemudian hindari perbincangan yang menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Oke, sebelum kita mulai, kita selamat menikmati jalannya sharing session. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kalau gitu, oke, saya buka. Silakan pembicara pertama dari Mas Bagus dulu, kemudian nanti lanjut ke Mas Rizky ya. Oke. Silakan Mas Bagus, pertama. Bisa di ini enggak? Sudah bisa di unmute ya? Udah Oke, Mas. sip. Ini udah kedengaran nggak suaranya? Oke, sip, kedengaran. Oh, ya. Oke, apa dulu ini? Gak apa-apa, kalau ada slide yang mau di-share silakan aja. Nah, sambil Iya. ngobrol. Oke, saya share slide dulu ya. Ya. Oke. Oke, baik rekan-rekan, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, baik. Jadi malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Bangun Energi. Terima kasih untuk memberikan ruang dan waktu untuk bisa memberikan sedikit pengalaman semasa pandemi ini, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan. Oke, baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bagus Irawan Saputra. Saya merupakan lulusan dari Universitas Hasanuddin tahun di 2018. Sekarang saya bertempat tinggal di Kota Palopo. Saya sih sekarang aktif di beberapa sosial media, terutama di Instagram maupun di Telegram dan LinkedIn. Nah, saya di situ sebagai admin di salah satu platform di Teknik Elektro ID. Nah, di situ saya membagikan ilmu saya dan rekan-rekan admin juga. Di situ saling berbagi ilmu. Sekarang sih saya
bekerja di salah satu perusahaan oil and gas, oil company di Eni Muara Bakau di Balikpapan. Untuk mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Mungkin kalau ada ini pertanyaan atau selanjutnya aja Mas Ardi. Halo? Lanjut aja Mas Bagus. Oke, baik. Jadi hari ini saya akan sedikit membagikan ini ya pengalaman saya semasa pandemi ini, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi oke, di sini pertama, jadi kemarin itu saya sempat ini, sorry, halo? Ya. Ini bentar. Bisa share. Ini kelihatan beda file ya. Kalau beda file, start share lagi, share screen lagi. Enggak sih, udah yang ini kok. Oke, baik, sedikit cerita aja. Jadi kemarin kan semasa lulus kuliah itu, semasa lulus kuliah saya belum masih proses untuk cari kerja. Nah di situ sambil nyari kerja saya berangkat ke Kediri. Jadi di situ saya belajar bahasa Inggris sambil mencari kerja. Nah di situ saya dapat berkenalan dengan teman-teman di Telegram. Saya kenal Mas Ardi juga gara-gara teman saya yang ada di ini di Kediri. Nah di situ saya mulai mengenal Telegram, mengenal LinkedIn. Lalu di situ saya aktif melamar kerja. Nah itu waktu pertama-tama saya masih lulus kuliah. Nah di situ saya merasakan bagaimana sih rasanya itu mencari info lowongan sangat susah, terus kita belum punya relasi dan lain-lain. Nah di situ saya mencoba membangun lingkungan dengan membuat LinkedIn, terus aktif di sosial media, membuat training dan lain-lain, sehingga saya sekarang bisa dapat dream job saya, bahasanya seperti itu. Nah di sini saya akan membagikan tips bagaimana sih bagaimana sih kita bisa dapat pekerjaan, terus bagaimana effortnya kita, dan apa sih kayak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke, pertama di sini saya menyiapkan ada 3 slide CV. Nah di sini 3 slide presentasi. Nah di sini ini adalah contoh CV saya. Nah di CV saya ini saya mengambil template-nya itu di Microsoft Office. Jadi itu default dari template dari Microsoft Office. Nah di sini saya hanya memaparkan sedikit. Nah saya membuat template seperti ini. Jadi pertama saya tulis ada nama saya, terus ada alamat, email dan lain-lain, terus ada profile, skills, work experience dan seterusnya. Nah di sini kita sebagai fresh, apalagi masih belum punya pengalaman, di sini kita bisa ambil dan belajar bagaimana sih membuat CV yang benar. Nah itu pentingnya sih kita ikut kayak platform seperti Bangun Energi, ada biasa review CV dari Mas Ardi juga di Loker Migas, terus ada intinya kita harus mengupgrade ilmu kita maupun relasi kita seperti itu. Jadi seperti itu. Nah terus di sini, nah ini bagaimana sih upaya saya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah singkat cerita, karena saya merasa saya lulus kuliah, terus semasa lulus kuliah itu kadang yang penting lulus aja sih waktu pemikiran saya seperti itu. Yang penting lulus aja, nanti cari kerja kok gampang. Nah di situ ternyata itu pemikiran yang salah. Nah sambil ternyata dari berjalannya waktu, saya mulai menemukan bagaimana sih poin-poin apa sih yang perlu saya lakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan sambil bermimpi untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang saya dambakan. Yang pertama itu adalah upgrade skill.
Nah, di sini upgrade skill itu saya bagikan seperti misalnya saya belajar upgrade CV. Nah, itu salah satu skill yang kita butuhkan. Terus kita aktif di training ataupun short class seperti di bangun energi dan lainnya. Itu juga saya belajar bahwa ada beberapa platform yang memang yang jarang ditemukan oleh teman-teman seumuran saya ataupun teman-teman fresh grad yang lainnya, seperti misalnya ada file-file ataupun ada materi belajar yang tidak ada di Indonesia ataupun memang versi bahasanya itu bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, di situ kadang saya mencari dengan platform bahasa Inggris juga kadang susah. Nah, di situ kadang kita butuh dedikasi lagi untuk mendapatkan materi-materi belajar tersebut untuk mengupgrade skill kita. Nah, ada juga dari materi-materi bahasa Arab, terus ada bahasa Spanish, ada bahasa Jerman seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman semangat setidaknya punya ini ya, punya ambisi yang setidaknya kuat, di situ teman-teman pasti belajar, ambil materinya, terus kita bisa bedah bahasanya dan lain-lain seperti itu. Nah, terus saya juga berpikir bahwa ketika saya dapat materi ini, oke, saya punya pegangan untuk upgrade skill saya, punya knowledge yang lebih lagi. Nah, di situ saya poin kedua saya open training class. Nah, seperti pesannya Mas Hardi kemarin, kita kalau mau sharing itu jangan tunggu jago dulu. Kita nggak usah tunggu, kita langsung open class aja, open training ke teman-teman seumuran kita ataupun bisa bahkan di atasnya kita bisa open training, diskusi untuk setidaknya untuk pertama ada relasi juga, ada ilmu juga yang perlu kita gali lagi lebih detail seperti itu. Nah, terus apalagi sih? Jadi saya udah punya skill nih, terus saya udah berani buka sharing session dan seperti public speaking saya udah bisa nih. Terus lanjut saya lagi setidaknya karena saya ikut mencari lowongan kerja. Nah, di situ saya ikuti info loker teknik dan lain-lain seperti itu. Jadi buat LinkedIn, nah di situ ada email-email HR ataupun info-info job. Nah, saya ikut apply di platform tersebut. Nah, karena setidaknya gini, kalau saya tidak cocok dengan misalnya pekerjaan yang saya lihat, saya bisa share ke teman-teman yang lain. Mungkin lowongan pekerjaan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti yang dikatakan ibu saya sih, rezeki kita itu ada di orang lain di sekitar kita. Jadi makanya janganlah mending kita aktif berbagi aja, sharing kebaikan atau sharing info seperti itu. Terus yang keempat itu adalah upgrade LinkedIn and job search profile. Nah, di sini sih sebenarnya main utamanya saya berkarir di intinya meniti karir saya. Di sini di LinkedIn tersebut kalau boleh jujur semasa saya kemarin di pekerjaan saya yang pertama itu saya tidak diperpanjang karena pandemi. Nah, di LinkedIn itu saya mencoba mengincrease profil LinkedIn saya, terus membagikan postingan-postingan yang positif, dan di situ puji Tuhan dapat banyak tawaran di DM LinkedIn. Ada banyak perusahaan sih sebenarnya. Kemarin ada perusahaan dari India, terus ada perusahaan pabrik kertas, ada jasa inspeksi juga. Intinya beragam macam sih tawaran kemarin. Nah, terus jadi pentingnya LinkedIn itu menurut saya sih karena ini platform baru ya. Saya baru mengenalnya juga kemarin pas awal-awal karir, mungkin awal bulan Desember tahun lalu kayaknya. Di situ ternyata memang powerful banget ini LinkedIn. Serta job search juga lumayan penting karena ada juga sih beberapa tawaran dari platform tersebut. Terus kedua ini join group discussion. Nah, join group discussion itu seperti join group Infoloker, terus join grup Bangun Energi, Ethos Energi dan lain-lain. Itu pertama mengincrease
ilmunya teman-teman, mengingkes relasi, terus di situ teman-teman bisa mendapatkan banyak pandangan-pandangan dari para profesional seperti itu. Terus yang terakhir ini ada expand your connection. Nah, di sini koneksi itu sebenarnya lebih ke bagaimana sih teman-teman bisa dikenal sama orang lain. Seperti ini, contoh seperti misalnya kita open discussion di Bangun Energi. Jadi Bangun Energi ini bisa terkenal di segala penjuru Indonesia. Kalau kita bantu share, kita bantu follow up, kita kembangkan komunitas ini seperti itu. Jadi poinnya bahwa ketika teman-teman aktif, teman-teman berani membagikan sharing seperti ini, ya setidaknya teman-teman punya setidaknya teman-teman itu bisa dikenal sama orang seperti itu. Nah, itu pentingnya koneksi, bahwa koneksi itu adalah tempat sebenarnya rezekinya teman-teman bisa mengalir, karena rezeki kita, kembali lagi, rezeki kita itu ada di orang lain seperti itu. Oke, mungkin nah di sini saya membagikan pengalaman saya sih tentang screening job. Jadi di sini saya ambil template dari baik.com dan ada saya lupa taruh ininya judulnya. Oke, nah di sini kalau umumnya untuk para fresh grade semasa lulus kuliah biasanya memang kita itu bawakan ini untuk melamar kerja itu biasanya kita bikin CV dulu, terus bikin cover letter, terus kalau perlu kita bikin semacam contoh-contoh gambar ataupun contoh-contoh yang bisa membuat kita yang membuat menunjang karir kita. Terus ya ikut-ikut sertifikasi ataupun training-training gratis seperti itu. Nah di situ teman-teman bisa aktif meremake CV-nya teman-teman, terus teman-teman bisa mengirim. Nah nanti kalau udah ngirim dapat info untuk tes, nah, seperti itu. Terus ada online tes. Kalau misalnya di masa pandemi seperti ini biasanya dapat online tes. Terus ketika online tesnya udah keterima, lanjut ke interview. Terus nanti ada pengecekan ini reference, kalau teman-teman masukin reference. Terus ada feedback. Terus nanti kalau udah lulus di di interview, terus reference check, terus ada feedback. Nah di situ kalau udah lulus dari tahap itu, teman-teman bisa diundang MCU sampai tahap hiring seperti itu. Nah kalau di job pertama saya akan sharing. Jadi saya melewati semua fase ini. Jadi saya datang tes, terus udah selesai tes, balik lagi ke rumah, balik ke kampung, terus dipanggil lagi tes untuk interview, datang tes user sama tes HR, terus balik lagi, terus MCU, balik lagi. Dan ketika di hiring langsung ditempatkan di kemarin di Bogor seperti itu. Nah jadi biasanya sih kalau tes umum seperti itu ya. Nah kemarin beberapa tes yang di bulan Oktober ini saya dapat agak berbeda. Jadi ada HR yang DM saya di LinkedIn. Jadi mungkin beliau itu melihat profil saya di LinkedIn, terus langsung menyodorkan emailnya mereka, email pribadinya mereka, terus memberikan email pribadi untuk menaruh CV kita ke dalam situ. Nah setelah itu singkat cerita mereka telepon untuk screening. Jadi kita di screening dulu apakah memang CV kita ini relevan dengan apa yang kita bisa kayak gitu. Nah di situ ketika udah di screening lolos, terus langsung sih interview user dan HR. Jadi nggak ada tes ininya, analitiknya seperti itu. Jadi mungkin tesnya itu lebih ke arah, karena saya apply-nya itu lebih ke arah technical. Jadi memang harus powerful di bagian teknikalnya. Nah ketika udah pas di situ, langsung deh ketika udah lolos di situ kita lanjut MCU. Nah sudah MCU
kemarin juga MCU-nya di kota sendiri sih, karena memang kendala pandemi, jadi MCU di rumah sakit terdekat sampai ke sampai ke overjob-nya seperti itu. Jadi proses yang kemarin yang saya dapatkan di ini itu total memang online proses seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sekedar tips dan trik buat teman-teman untuk bagaimana sih menyikapi pandemi, terus bagaimana sih kita bisa tetap tetap positif lah menghadapi pandemi seperti ini. Nah, di sini ada poin pertama itu pay, dream, and be patient. Jadi teman-teman di masa pandemi ya memang kita harus tetap bersyukur, tetap berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat selesai. Terus dream. Nah, di sini kita harus punya goal, punya mimpi. Seperti contoh kemarin. Nah, saya kemarin itu join di kegiatan migration yang diselenggarakan Mas Hardi. Di situ saya total nggak tahu namanya perusahaan migas. Yang saya tahu itu selama saya kuliah, ketika lulus kuliah, tahunya itu cuma satu. Teknik elektro itu lulusnya itu kerjanya pasti di PLN, kedua itu kalau bisa di Pertamina, seperti itu. Jadi jadi kayak belum terbuka wawasannya seperti itu. Nah, di situ ketika saya ikut sharingnya Mas Hardi di situ, seketika itu saya punya mimpi baru. Jadi, wah keren nih kayaknya kalau kerja di migas, orang di tengah laut, kayak intinya keren lah seperti itu. Baru fasilitas-fasilitas yang ada di migas itu spesial seperti itu. Jadi memang butuh safety yang tinggi, butuh dedikasi yang tinggi seperti itu. Terus be patient. Nah, sebenarnya pekerjaan itu dan teman-teman itu sebenarnya dekat kok. Maksudnya dekat itu gini. Jadi pekerjaan itu punya levelnya. Misalnya contoh, level untuk misalnya kerja di migas, kita ambil rata-rata misalnya kita butuh skill itu 6 misalnya. Nah, teman-teman ketika baru lulus itu teman-teman aktif di organisasi, terus teman-teman jago public speaking, jago technical, kita ambil mentoknya 4 lah. Nah, di situ ada gap kan, ada 2 gap yang menjadi batasan. Nah, di situ teman-teman harus sabar untuk mengisi gap tersebut. Mungkin karir pertama teman-teman nggak harus di migas, ataupun karir pertama teman-teman misalnya nggak harus di perusahaan besar seperti itu. Ya mulailah dari perusahaan kecil. Kalau teman-teman dapat peluang, ambil, dan misalnya memang cocok dengan peluang tersebut, silakan ambil sambil increase knowledge-nya, sambil ikut memperluas wawasan seperti itu. Nah, nanti gapnya itu akan terisi sendiri sampai teman-teman sudah bisa mengisi dan sudah penuh. Nah, teman-teman bisa pindah ke dream job-nya teman-teman. Nah, di situ kita butuh kesabaran untuk melatih mental kita, melatih ilmu kita, melatih kesabaran kita. Dia melatih semuanya agar kita cukup dewasa untuk tetap sabar menanti dan memimpi karirnya teman-teman. Terus yang kedua itu positive vibes. Nah, di sini salah satu kekurangan saya sih kemarin sebagai FG kan biasanya kita ini kan kalau lulus tiba-tiba daftar, misalnya kayak kemarin saya contoh daftar PLN, daftar PLN gagal, daftar lagi gagal. Saya bilang dalam setahun kok gagal terus ya, emang bodo-bodo amat ya kayak gitu, kayak pikirannya kayak gitu, negatif terus. Jadi kadang kalau kita mikirnya seperti itu, nah kita jadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi poin yang saya tangkap dari positive vibes ini, kalau kita itu akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah kalau teman-teman mulai berpikir positif, mulai intinya berpikir positif, intinya tidak merugikan diri yang teman-teman dan merugikan orang lain. Nah biasanya kayak gini, saya ambil ini kebaikan itu
bisa rusak karena kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk yang kadang kita lakukan itu biasa merusak kebiasaan baik yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Terus kontrol sosial media addiction. Nah, ini salah satu kelemahan saya juga semasa ini semasa lulus kuliah, karena saking tidak positifnya kita pakai sosial media, buka Instagram, Twitter, baru kalau ada postingan yang buat kita buat kita kayak tersinggung ataupun ya mengandung sara dan lain, itu kita malah toksik seperti itu, kita malah mengumpat seperti itu salah satu kekurangan ya, salah satu kerugian besar terhadap diri kita karena kita tidak menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya seperti itu. Nah di sini kemarin sih karena memang saya susah untuk mengatur ini, jadi saya uninstall semuanya. Jadi mulai dari Twitter, saya hapus akun, terus Instagram saya hapus. Jadi pure itu hanya ada 3 sosial media. Ada LinkedIn yang semuanya orang itu positif. Saya jarang nemu yang negatif kok di LinkedIn. Terus buka Telegram untuk info-info loker maupun ada training ataupun ya dapat buku-buku seperti itu. Terus yang terakhir itu WA seperti itu. Oke, jadi lanjut ke complete your goal. Nah, complete your goal ini saya titik beratkan di kita nggak apa-apa sih kita nggak fokus pada hal-hal yang kita kerjakan kalau menurut saya, tapi teman-teman itu harus menyelesaikan apa yang teman-teman mulai. Jadi pertama contoh, saya misalnya mau belajar electrical misalnya electrical high voltage misalnya, tapi di situ walaupun agak menyebar ilmunya, tapi kita harus fokus, kita nyelesain satu hal. Sudah nyelesain satu baru pindah ke tempat lain seperti itu. Nah, terus kita poin kelima itu kita bagikan kebaikan di sekitar kita. Kita bagikan senyum, kita bagikan tawa, kita bagikan bisa juga bersedekah ataupun hal-hal lain yang menguntungkan lingkungan kita seperti itu. Lanjut, nah ini don't feel useless. Jadi teman-teman itu sebenarnya berharga, teman-teman itu punya power, teman-teman itu punya punya daya beli lah di masyarakat ini. Nah, teman-teman kan udah lulus ya, udah lulus misalnya sarjana ataupun diploma. Nah, di situ teman-teman coba lihat ke belakang, banyak orang yang tidak bisa sekolah, banyak orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ekonomi, bahkan ada mungkin faktor keluarga ataupun faktor lainnya seperti itu. Teman-teman mungkin sekarang berada di keluarga yang baik, misalnya yang biasa-biasa aja. Tapi coba teman-teman lihat ke belakang, banyak orang yang tidak berasal dari keluarga yang broken home misalnya, ataupun keluarga-keluarga ataupun dengan didikan-didikan yang kurang mendukung mental mereka seperti itu. Nah, di situ kita harus belajar bersyukur bahwa kita ini berharga, kita ini bisa, terus kita ini intinya bisa berguna lah bagi masyarakat, setidaknya kita bisa berguna bagi sekeliling kita seperti itu. Jadi mungkin dari slide saya itu aja ya kali. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa lanjut bertanya. Makasih Mas Ardi. Oke, terima kasih Mas Bagus. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya ditahan dulu karena setelah Mas Bagus ada Mas Rizky yang akan nge-share juga pemaparan experience-nya bagaimana bisa secure a job selama pandemi ini. Nanti setelah pemaparan Mas Rizky baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan tanya apa aja tips-tipsnya. Oke, gimana Mas Rizky, sudah ready? Mas Rizky-nya mana nih? Bentar ya. Sudah ya? Oke, Pak. Sip. Bisa dimulai sekarang berarti, Pak ya? Oke, lanjut. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin membagikan beberapa pengalaman saya sendiri untuk mencari sebuah pekerjaan ya. Dari awalnya sebagai fresh graduate yang belum memiliki pengalaman di bidang industri, ya di sini saya akan membagikan pengalaman saya untuk mendapatkan pekerjaan dan terutama di masa pandemi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rizky Aditya. Saat ini saya berdomisili di Balikpapan dan lebih tepatnya saya juga sekarang ini telah berpindah pekerjaan daripada sebelumnya itu di PLTG Senipah dan saat ini saya juga telah pindah ke Scientific Drilling sebagai field engineer dan baru awal masuk di per 1 Oktober. Jadi bisa dibilang sebagai fresh graduate, baru saja memiliki pengalaman di oil and gas. Ya, langsung saja. Tema kali ini kan securing a job during pandemic. Lanjut. Nah, ini CV saya. CV saya masih mungkin perlu perbaikan. Jadi di sini saya belum update ya. Terakhir saya update-nya mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Dan di sini saya tambahin posisi saya sendiri. Saya berasal dari Institut Teknologi Kalimantan di bidang mechanical engineering. Kemudian saya memiliki pengalaman internship di Schlumberger pada saat 2018, kemudian saya lanjutkan lagi, saya mengerjakan tugas akhir di Schlumberger pada saat itu. Kemudian saya juga memiliki pengalaman bekerja 1 tahun di PLTGU Senipah 2 kali 41 MW. Dan saat ini saya juga sudah bekerja di PT Scientific Drilling International sebagai Gyro Well Drilling Field Engineer. Seperti itu. Oke, mungkin langsung ke topiknya saja. Effort saya ketika ingin mendapatkan pekerjaan pada saat masa pandemi seperti ini, kita tahu ya, bahwasannya masa pandemi ini sangat sulit dan kita bisa bilang semua posisi pekerjaan itu tidak mudah didapatkan sesuai dengan background kita, seperti itu. Dan kalau misalnya kita bisa lihat untuk oil and gas sendiri pun juga jarang membuka untuk fresh graduate. Kalaupun membuka lowongan hanya untuk beberapa orang yang experience saja, seperti itu. Namun kita jangan pernah takut dan jangan pernah menyalahkan sebuah keadaan, karena keadaan seperti ini tuh kita nggak pernah mau dan kita juga nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Dan maka dari itu, saya selalu berpikir positif, ya ketika masa pandemi seperti ini, saya lebih mempersiapkan diri saya menjadi lebih baik ke depannya. Jadi effort yang awal kali saya mencari pekerjaan dulu ketika saya lulus, yaitu yang pertama ya pasti meminta restu dulu kepada kedua orang tua, ya kita selalu taat beribadah sesuai agama masing-masing, dan jangan pernah menyalahkan keadaan teman-teman. Karena gimana pun juga, kita kalau misalnya menyalahkan keadaan seperti ini, karena kalian mungkin lulusnya di masa pandemi seperti ini, kalian menyalahkan, wah kenapa saya lulusnya di masa pandemi, jangan seperti itu. Untuk menyalahkan sebuah keadaan, kita nggak bakal dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi, tetap aja ke depan melihat peluang yang ada. Yang kedua, upgrade kurikulum vitae atau CV kalian sebaik mungkin. Perhatikan penggunaan bahasa, penulisan, dan desain yang diterapkan. Jadi mungkin banyak sekali ya pelatihan CV yang telah diadakan, contohnya seperti tadi malam dengan Bapak Ardi, diadakan secara online, ya kita bisa melihat dan mengambil nilai-nilai penting untuk mengupgrade CV kita. Kita tuliskan sebaik mungkin, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu lebay, to the point saja, seperti apa yang telah kita dapatkan ilmunya, seperti apa. Yang selanjutnya, practice makes perfect. Mempelajari kembali pelajaran perkuliahan Anda. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah lulus nih, terus berpikiran seperti misalnya saya udah lulus kuliah,
Jadi saya mau lebih santai, lebih rileks, dan saya ingin meninggalkan mata kuliah saya dulu. Karena mungkin hanya beberapa saja yang digunakan di waktu bekerja gitu. Itu salah teman-teman. Dan itu mungkin kesalahan saya juga dulu waktu saya sebagai fresh graduate, saya lebih penting ke karir saya ke depannya, dan saya melupakan kuliah saya, apa saja sih yang udah saya kerjain di kuliah, maksudnya pelajaran apa sih yang pernah saya dapatkan, udah saya lupain gitu aja. Dan ketika saya mendapatkan sebuah kesempatan panggilan tes tulis, ya mungkin di situ juga akan gagal pada saat itu. Dan mempelajari bagaimana dengan melakukan wawancara dengan baik. Jadi seperti ini, kita kuliah itu nggak bakal pernah dapat yang namanya kesempatan belajar wawancara dengan baik. Itu kalian kerjakan dengan sendiri dan kalian dapatkan dimanapun, harusnya kalian bisa dapatkan itu secara mandiri. Jadi belajar wawancara dengan baik itu sangat penting. Saya mempelajarinya itu dengan individual, belajar dari video virtual yaitu ada di YouTube. Kemudian saya praktekkan sendiri kepada teman-teman saya. Mungkin saya membuat sebuah FGD, bagaimana tentang wawancara itu seperti apa dengan baik, walaupun pada saat itu hanya terbatas waktu. Karena itu penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki skill wawancara yang baik, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan diri Anda secara general. Seperti itu. Terus kemudian menguasai kemampuan berbahasa dengan baik dan benar. Jadi menguasai kemampuan berbahasa dengan baik dan benar ini sangat penting. Walaupun kita di sini sebagai orang Indonesia, namun kita juga jangan pernah menutup pandangan kita kerja di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia aja gitu loh. Jangan seperti itu teman-teman, karena kedepannya dunia itu semakin lebih maju. Kita sekarang ada di revolusi industri 4.0 yang dimana kemajuan teknologi sangat lebih baik daripada sebelumnya. Kita dituntut selangkah lebih maju. Dengan apa? Minimal kita bisa berbahasa asing. Saya gambarkan kepada teman-teman untuk bekerja, itu semuanya memerlukan kemampuan skill bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir teman-teman nanti bakal bekerja di perusahaan Indonesia, terus kemudian nanti ke depannya nggak mau belajar bahasa Inggris. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin sekarang ini bahasa Inggris itu sudah sangat mudah ya. Bukan sesuatu yang sangat spesial, tapi kita harus wajib bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin untuk kedepannya nanti dalam bekerja, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aktif mencari lowongan pekerjaan melalui website, sosial media, grup lowongan pekerjaan yang telah disediakan. Jujur, saya mencari lowongan pekerjaan itu dengan sosial media itu sangat mudah ya. Contohnya juga di LinkedIn, seperti Mas Bagus bilang tadi. Saya kenal LinkedIn pada saat masa perkuliahan di semester 3 atau semester 4, tapi saya belum tahu LinkedIn ini arahnya ke depannya seperti apa. Namun saya gali lebih lanjut lagi, akhir semester saya lihat, akhir semester 8 itu udah mendekati kelulusan, saya lihat ya ini sangat worth it sekali ketika kita belajar menggunakan LinkedIn dengan baik dan benar, kita dapat melihat berbagai macam pekerjaan yang telah disediakan di sana. Bahkan recruiter pun juga banyak memposting pekerjaan di sana. Dan walaupun kalian baru belajar di situ, impress yourself as better as you can gitu loh. Jadi perkenalkan diri kalian di LinkedIn itu seakan-akan kalian tuh sudah menjadi orang yang sangat profesional. Ibaratnya kalian baru fresh graduate, tapi kalian tuh sudah terlihat menarik dan bisa di-hire, bisa dilirik oleh recruiter tersebut. Karena pengalaman saya sendiri, saya pernah di DM oleh beberapa recruiter dari perusahaan oil and gas juga ada, perusahaan tambang juga ada, dan remanufacturing. Mereka semua memberikan sebuah peluang kepada kalian, menawarkan sebuah pekerjaan ketika kalian bisa menggunakan sosial media kalian, LinkedIn itu dengan baik dan benar untuk mengimpress diri kalian itu sendiri. Seperti itu. Dan kemudian untuk di grup Telegram sendiri,
Saya mungkin baru tahu tuh Telegram tuh ketika setelah lulus ya. Saya baru tahu dan saya melihat ada salah satu grup lowongan pekerjaan yaitu yang telah dibuat oleh Bapak Hardi dan teman-teman admin, yaitu Loker Bigas, dan saya lihat sendiri, wah ini grup sangat worth it sekali untuk diikutin dan banyak sekali info-info lowongan yang ada di sana. Seperti itu. Jadi untuk aktif mencari lowongan pekerjaan itu juga dibutuhkan bagi kalian sebagai seorang fresh graduate. Seperti itu. Selanjutnya, kalau saya sendiri pribadi ya, saya memiliki standar pencapaian dan target dalam melamar pekerjaan. Sebelum saya mendapatkan pekerjaan di setahun yang lalu, saya memiliki waktu memiliki waktu nganggur habis kuliah itu selama 1 bulan. Dan di situ saya mencoba mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan banyak sekali, dan saya mengapply minimal 1 hari itu dengan 3 lamaran kerja. Dan pada saat itu saya juga saling berbagi tuh kepada teman-teman, kepada sesama job seeker. Karena apa? Kalau kita memudahkan urusan orang lain, pasti kita bakal dimudahkan juga urusannya, seperti itu. Jadi saya mempunyai waktu lama menganggur dari kuliah hingga bekerja di PLTG Senipah itu sekitar 1 bulan. 1 bulan lebih 2 minggu kalau tidak salah. Tepatnya di 24 September saya sudah di PLTG Senipah pada saat itu. Maaf, di 24 Oktober. Dan di situ saya memiliki effort yang sangat tinggi. Saya memiliki target, ya kalau bisa sih 1 hari 3 lamaran kerja. Ya kalau misalnya nggak bisa, ya minimal 1, seperti itu. Dan teman-teman sudah memiliki prioritas sendiri untuk melamar di mana yang teman-teman mau, seperti itu. Dan ikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kualifikasi diri Anda, baik offline maupun online. Ya, ikutilah pelatihan-pelatihan yang telah disediakan, misal webinar seperti ini, kemudian pelatihan K3, ataupun sebagai macamnya yang dapat menunjang kualifikasi diri Anda, baik offline maupun online. Seperti itu, teman-teman. Dan membangun relasi dengan orang-orang profesional lainnya demi menambah wawasan dan life circle yang lebih baik. Jadi saya dulu memiliki mungkin circle di teman-teman kuliah aja ya. Dan bagaimana sih dapat life circle yang dengan orang-orang profesional seperti itu. Jadi dengan Telegram itu sendiri saya juga kenal dengan Pak Hardi, kemudian di LinkedIn sendiri saya dapat life circle yang dimana itu banyak recruiter yang bisa melihat profil saya seperti itu. Jadi membangun relasi itu penting teman-teman untuk mendapatkan kesempatan wawasan yang banyak dari orang-orang penting itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, setelah Anda melamar pekerjaan, jangan lupa untuk melakukan follow up secara rutin. Jadi ketika saya udah melamar nih pekerjaan dalam 1 hari, itu udah ada 3 misal seperti itu. Kemudian saya catat di note saya, hari ini saya udah melamar kerja di mana aja ya, seperti itu. Dan kemudian saya memfollow up secara rutin ya minimal seminggu setelah saya meng-apply, seperti itu. Jadi effortnya sangat tinggi sekali teman-teman untuk mendapatkan posisi yang apa yang kita mau, seperti itu. Jadi setelah saya mendapatkan lowongan pekerjaan, kemudian saya lihat nih, oh ini saya udah apply di sini, seperti itu. Dan kemudian seminggu kemudiannya ya saya lakukan follow up secara rutin, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ya, saya selalu memikirkan semua usaha itu pasti ada hasilnya kok. Yang penting kita itu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kapanpun dan dimanapun kalian harusnya juga berpikir positif, jangan menyalahkan keadaan. Kalian usaha, kalian ikhtiar dan juga tawakal, serta kalian serahkan semuanya ke yang memiliki rencana. Jadi do your best, let God do the rest, seperti itu. Jadi intinya kalian lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang memberikan rencana kepada kalian apa yang akan kalian dapatkan ke depannya jauh lebih baik daripada sekarang, seperti itu. Nah, saya kasih tahu nih teman-teman, ini bocoran buat teman-teman, total files lamaran kerja saya itu ada 50 files. Jadi teman-teman bisa lihat nih, effort saya itu sangat tinggi, plus minus 50 files, dan juga ada yang print out, kemudian ada yang di website.
Jadi saya kasih tahu teman-teman untuk mendapatkan posisi yang secure saat ini, saya itu udah melalui hal-hal yang sulit seperti ini. Saya apply, kemudian saya dapat kerja nih 1 tahun di PLTG Senipah. Lalu kontrak saya itu kan mau habis ya teman-teman ya. Saya juga mencari lagi pekerjaan yang lain dan juga dapatnya di SDI ini, di Scientific Drilling International. Nah, pada saat itu saya melihat requirement-nya saja untuk yang di SDI ini sebagai field engineer itu minimal 2 tahun teman-teman. Dan saya lihat pada saat itu minimal 2 tahun untuk field engineer, tapi saya langsung proses aja, saya lamar, saya coba. Seperti itu. Dan kemudian apakah saya merasa pesimis? Ya, benar, saya merasa pesimis. Namun beberapa hari setelah saya apply, saya follow up, saya dipanggil tuh, saya diproses, kemudian saya diminta untuk datang ke kantor untuk tes tulis serta wawancara pada saat itu. Dan teman-teman bayangin, untuk masalah untuk pesaingnya itu sendiri, itu berasal dari orang-orang profesional yang ex perusahaan oil and gas, oil field service company besar seperti ex Schlumberger, ex Halliburton, ex Baker, yang mungkin mereka lebih hebat daripada saya secara teknikal. Namun yang perlu kalian tahu teman-teman, sebagai fresh graduate, saya pastikan kepada teman-teman semuanya, fresh graduate itu memiliki skill analisis yang sangat baik. Itu yang bisa kalian jual. Dan sebagai seorang fresh graduate, kalian tuh memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar lebih tinggi dan lebih baik daripada orang-orang yang udah experience. Dan di situ yang saya jual untuk mendapatkan posisi field engineer saat ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, efforts to securing a job. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi, di LinkedIn itu dengan keyword fresh graduate dan pencarian saya terakhir di 18 Oktober, saya itu mendapatkan banyak lowongan teman-teman. Jadi tinggal teman-teman sendiri yang berusaha untuk mencari. Sebenarnya lowongan pekerjaan itu gampang untuk didapatkan saat ini teman-teman. Tapi bagaimana sih kita bisa mendapatkannya dengan mudah? Ya kita buka nih sosial media kita buka website-website, job portal, apapun yang bisa kalian akses seperti Jobstreet, kemudian oilandgasjobs.com, kemudian ada namanya ini LinkedIn, kemudian ada Telegram, banyak sekali teman-teman. Dan itu bisa kalian gunakan dimanapun, kapanpun untuk mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan. Seperti itu teman-teman. Dan ini semua yang saya tampilkan adalah untuk fresh graduate. Jadi teman-teman dari sekarang mungkin bisa lebih aktif mencari pekerjaan. Namun sebagai catatan adalah untuk saat ini lowongan pekerjaan di oil and gas untuk fresh graduate terbatas sekali. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan dimanapun, perusahaan apapun, service company apapun, di bidang industri apapun, teman-teman coba lamar. Dan ketika nanti ke depan sudah memiliki pengalaman dan bisa untuk terjun ke oil and gas, ya silahkan saja untuk melamar ke oil and gas. Karena teman-teman memiliki basic dan background experience di perusahaan sebelum Anda melamar ke oil and gas. Seperti itu teman-teman. Lanjutnya untuk tahapan screening test ya teman-teman ya. Dan ini screening test yang mungkin, ini yang telah saya laluin ya. Yang mungkin bisa jadi gambaran teman-teman, mungkin tidak selengkap dengan Mas Bagus, namun saya ingin menambahkan saja. Jadi yang pertama teman-teman itu ada namanya aptitude test. Aptitude test itu sendiri adalah tes tulis yang dasarnya adalah basic mathematics and physics engineering test, logic test, and describing something, dan etc. Jadi lain-lainnya tergantung dari standar operasional di perusahaan masing-masing. Jadi kemarin saya memiliki pengalaman aptitude test di beberapa perusahaan. Di PLTG Senipah saya udah ada aptitude test untuk masuk menjadi karyawannya. Dan saya mau bagikan pengalaman saya teman-teman. Saya udah mungkin 5 kali tes di perusahaan yang berbeda-beda. 3 di oil and gas dan 1 di power plant, 1 di remanufacturing company terbesar di Asia pada saat itu. Jadi aptitude test itu sangat sulit juga dibilang enggak, tapi kita butuh teliti teman-teman. Jadi pelajaran apa sih yang biasanya dibahas di aptitude test? Ya biasanya sih basic mathematics and physics engineering ya teman-teman ya. Misal kayak
mekanika fluida, termodinamika, kemudian Pythagoras, aljabar, integral, diferensial, seperti itu. Dan itu merupakan pelajaran-pelajaran basic yang mungkin kita udah dapatnya di SMA ya, seperti itu, SMA atau SMK, dan kita dapat juga di kuliahan, dilengkapi lagi dengan materi yang sangat kompleks. Itu adalah aptitude test yang biasanya nanti bakal teman-teman dapatkan ketika diundang untuk tes tulis di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu seperti logic test. Logic test ini seperti tes logika, namun juga bahasa Inggris, yaitu banyak sekali macamnya. Dan pengalaman saya pun pada saat logic test ini biasanya sih soalnya banyak tapi waktunya sedikit. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, pay attention di situ. Kemudian describing something. Describing something ini misalkan mendeskripsikan diri Anda, kemudian mendeskripsikan sebuah benda, biasanya seperti itu ada di awal-awal, dan biasanya itu memiliki karakteristik minimal berapa ratus kata dengan bahasa Inggris dan dalam waktu yang sangat singkat, seperti itu. Kemudian interview test dengan HRD, user, dan top level management. Nah, biasanya interviewnya ya, saya bahas dengan secara teknis di sini. Interview itu yang dilakukan pada saat kalian mengikuti interview test itu semisal dengan personality kalian yang ada di CV, itu udah jelas. Kemudian profile company, pasti itu udah jelas. Kemudian job desk untuk posisi yang Anda semua apply, itu nanti bakal ditanyakan. Serta wawasan apa sih yang Anda tahu tentang posisi tersebut dan pekerjaannya apa. Seperti itu. Itu pasti ditanyakan teman-teman. Kemudian juga ada nanti namanya negosiasi salary, seperti itu. Nah, untuk focus group discussion, ini opsional ya. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan seperti Schlumberger, Halliburton, Baker, seperti itu menggunakan focus group discussion selama saya tahu untuk masalah rekrutmennya. Namun untuk beberapa company itu tidak ada juga focus group discussion, namun langsung ke MCU atau medical check-up. Nah, biasanya focus group discussion ini membahas tentang suatu permasalahan. Saya ambil contoh mungkin misal ya ada di Schlumberger untuk membahas sebuah permasalahan untuk membangun oil platform menggunakan kertas, kalian diberikan project dan bagaimana kalian bisa menyelesaikannya secara kelompok seperti itu. Kemudian untuk medical check-up di sini udah jelas setiap perusahaan pasti ada namanya MCU. Dan MCU untuk di oil company itu sangat kompleks, meliputi banyak sekali ya untuk tes fisiknya. Dan untuk selanjutnya itu ada offering letter ya teman-teman ya. Nah, offering letter ini biasanya kalian ketika udah selesai MCU, hasil kalian udah oke, sesuai dengan requirement, dan nanti kalian diberikan sebuah offering letter, yaitu contohnya seperti yang ada di slide, namun agak kecil ya, nggak kelihatan. Berisinya seperti kontrak kerja kalian, kemudian benefit apa yang kalian dapatkan, kemudian hak-hak apa yang kalian dapatkan, kewajiban apa yang harus kalian lakukan, seperti itu. Dan selanjutnya adalah accepted atau diterima, seperti itu. Jadi saya punya pengalaman untuk proses melamar kerja itu sangat beragam ya. Ada yang sangat sulit, namun ada juga yang diproses seperti itu teman-teman. Jadi pertama saya itu dulu pernah berikan kesempatan interview di salah satu perusahaan oil and gas. Pada saat itu saya belum lulus ya. Saya masih menunggu jadwal wisuda, namun belum dilaksanakan. Jadi ada SKL, itu saya coba untuk apply teman-teman di salah satu perusahaan oil field service company. Dan di situ saya dipanggil untuk interview dan saya kaget, di situ saya nggak punya persiapan tentang interview yang baik dan benar seperti apa, minim info tentang itu. Dan kemudian pada saat itu posisinya adalah MWD Technician. Saya menjelaskan MWD Technician di oil and gas seperti apa, namun tidak secara lengkap. Itu yang sangat-sangat fatal seperti itu teman-teman.
Kemudian hasilnya adalah saya gagal. Saya gagal, padahal itu adalah oilfield service company impian saya dari awal kuliah. Saya dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dipanggil interview, dan tapi waktu itu saya gagal. Apakah saya menyalahkan keadaan dan saya tidak bersyukur? Tidak, teman-teman. Saya positive thinking pada saat itu. Ya, apapun yang terjadi itu adalah kesalahan saya. Dan introspeksi diri ke depannya adalah, alhamdulillah saya dapat pengalaman interview di perusahaan tersebut, dan pada saat itu saya langsung lanjut lagi ke PLTG Senipah, dan saya diterima sebagai power plant operation. Namun karena pada saat itu kontrak employee, jadi agak kurang settle di situ, dan saya mencoba untuk meng-apply ke perusahaan selanjutnya. Saya memiliki kesempatan interview juga selanjutnya di perusahaan remanufacturing yang ada di Indonesia. Dan di situ udah dari tahap awal sampai akhir udah selesai, tinggal interview user dengan total kurang lebih 6 orang pada saat itu, dan teman-teman saya pada saat itu juga tertolak juga, tidak ada yang diterima, entah kenapa. Apakah saya juga menyalahkan keadaan? Tidak, karena pengalaman itu sangat berharga. Jadi saya mensyukuri apapun yang telah didapatkan oleh saya, dan hasilnya seperti apa ya saya syukuri juga. Selanjutnya ada panggilan lagi nih dari Oilfield Service Company pada saat itu sebagai completion engineer, teman-teman. Dan pada saat itu ya saya belajar tentang perusahaannya. Kemudian tentang completion engineer udah ya ibaratnya udah belajar ya, udah hafal lah job desk-nya seperti apa. Luluskah? Lulus, teman-teman. Pada saat itu interview online, dan saya interview awal dengan HRD, alhamdulillah lulus. Kemudian tidak dilanjutkan karena pandemi. Apakah saya merasa tidak bersyukur lagi? Ya, awalnya agak kecewa ya. Naluri manusia. Saya udah dari posisi tersebut, udah lulus interview online, tinggal lanjut ke technical interview dan offering letter, karena pada saat itu butuhnya sangat cepat. Dan saya juga gagal di situ karena masa pandemi. Masa pandemi seperti ini bukan berarti kita menyalahkan keadaan, tidak. Kita nggak ada yang pernah mau di posisi sekarang, siapapun ya. Karena banyak sekali orang yang dirugikan di masa pandemi seperti ini. Termasuk orang-orang yang udah kerja settle, kemudian di layoff di rumah, seperti itu. Ya itu semua patut kita jalani dengan seksama, teman-teman. Jangan pernah menyalahkan keadaan, dan jangan pernah patah semangat untuk mencari pekerjaan. Untuk selanjutnya, kontrak saya udah mau habis nih di PLTG Senipah, teman-teman. Terus saya mau gimana ke depannya? Apakah saya bakal menjadi pengangguran lagi? Saya coba nih apply. Pada saat itu ada kesempatan lowongan pekerjaan di Scientific Drilling International sebagai field engineer. Requirement-nya 2 tahun. Saya cobalah apply. Dan saya sangat berjuang untuk mendapatkan posisi ini, dan saya jual kemampuan saya. Saya bilang ke perusahaan adalah saya mau menjadi field engineer di perusahaan Anda. Saya akan jual kemampuan analisis saya, dan saya adalah orang yang ingin belajar dengan cepat, dan saya pastikan selama 1 bulan ke depan saya worth it untuk Anda hire. Dan saya menantang untuk perusahaan tersebut meng-hire saya. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa membuktikan proses belajar di perusahaan ini selama kurang lebih 2 minggu udah memberikan feedback yang bagus dan memberikan feedback yang positif kepada perusahaan. Jadi teman-teman, ketika seorang fresh graduate itu adalah kunci utamanya kalian itu memiliki skill analisis yang bagus, kemauan belajar yang sangat tinggi, dan kalian itu sangat ingin berkembang ke jenjang yang lebih baik. Itu yang bisa kalian jual dibandingkan orang experience. Ini adalah semangat buat kalian. Jadi janganlah pernah menyalahkan diri kalian dan keadaan, karena suatu saat rezeki kalian pasti akan kalian dapatkan besok, bulan depan, atau kapanpun, insya Allah pasti sudah direncanakan. Itu dari saya, Pak Ardi. Luar biasa dua-duanya. Saya kayaknya ngerasa jadi ngedengerin aja enaknya, jadi kayak fresh grade lagi nih.
Oke, makasih Mas Rizky sama Mas Bagus. Silakan, kita sudah dengerin dua pemaparan tadi, pengalamannya yang begitu berharga, yang effortnya yang luar biasa, ya kan? Effortnya luar biasa, yang mungkin teman-teman yang belum mengerjakan atau mencoba effort seperti yang sudah di-share, silakan dicoba. Atau kalaupun teman-teman punya style untuk mencari pekerjaan sendiri, go ahead. Kalau ada yang di-improve, silakan diaplikasikan yang tadi. Oke, makasih banyak ya Mas Rizky dan Mas Bagus. Silakan kalau ada yang bertanya, atau saya bertanya duluan nih, sebelum yang lain bertanya. Saya ngerasa fresh grade jadinya. Mas Bagus, silakan di open cam juga Mas Bagus. Saya nanya sama dua-duanya nih sekarang. Oke Mas. Oke. Siap. Kan waktu lulus tuh kan sempat jobless, kemudian bekerja, ya kan? Habis itu kurang jobless lagi kan ya? Rasanya antara jobless yang saat lulus sama yang sudah bekerja, perihan mana gitu, tanda kutip, lebih ngena yang mana gitu maksudnya? Kalau saya pribadi kemarin kan waktu waktu job yang terakhir itu yang pertama kan udah dikasih tanggung jawab yang banyak, terus kita memang poinnya itu kita udah mau nyelesain banyak tugas nih, tapi tiba-tiba di-cut. Nah, di situ saya juga udah banyak training, udah banyak belajar juga, dan langsung tiba-tiba di-cut. Nah, di situ rasanya pedih sih sebenarnya dibanding yang pertama ya, karena kalau udah banyak banget ini harapan di perusahaan yang itu untuk mengupgrade diri kita sendiri. Nah, posisinya tiba-tiba pandemi harus di-cut, ya memang kecewa sih, tapi ya kembali lagi harus positive vibes seperti itu, Mas. Iya. Kalau ini ngatasinnya gimana sih kayak gitu selain positive vibes? Mas Rizky juga bisa share mungkin, kalau misalnya kita kan pasti sempat down tuh ya, sempat down, kemudian cara supaya kita bisa pick lagi, kemudian starting karir lagi tuh gimana sih tipsnya selain positive vibes? Saya dulu ya Mas ya. Jadi kalau saya sih kemarin ketika saya udah putus kontrak, itu kembali lagi start bahwa syukurlah misalnya kita udah pernah bekerja, kita udah pernah memulai karir, kita udah punya pengalaman, setidaknya punya pengalaman setahun. Nah, di situ ya jadi batu loncatan kita untuk melamar dan lebih confident di job-job selanjutnya. Walaupun pandemi juga, walaupun banyak orang yang kehilangan pekerjaan, walaupun ini juga profesional juga banyak kehilangan pekerjaan. Nah, di situ bukan halangan bagi kita untuk bersaing, tetap improve diri kita, tetap tambahkan nilai jual kepada kita seperti itu. Nah, kemarin kalau saya sih yang saya buat, saya mau punya nilai tambah lebih dibanding yang kemarin seperti itu. Nah, kemarin saya tiba-tiba ayo deh buka sharing session, buka ruang belajar. Nah, di situ saya buka sebenarnya 2 kelas. Jadi pertama itu seminggu, terus keduanya juga ada seminggu. Nah, sekarang saya buka kelas lagi buat teman-teman di platform yang saya develop sekarang. Ya, sekarang udah berjalan ya sehari, udah ketemuan. Nah, di situ saya merasa bahwa ternyata saya masih banyak kurang sih, masih butuh banyak improve seperti itu. Nah, selain itu juga saya membuat environment, lingkungan yang bisa mendukung saya. Jadi selain daripada itu saya bikin grup admin, di situ saya bantu teman-teman untuk nyari kerja, saya bantu review CV mereka, terus saya bantu juga training apa sih yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, di situ setidaknya intinya saya waktunya itu tidak terbuang, misalnya kita buka scroll Instagram dan lain, tapi di situ kita bisa belajar, bantu teman-teman, buat channel ke teman-teman yang lainnya seperti itu, Mas. Kalau saya dari saya itu sih. Mungkin dari Mas Rizky. Mas Rizky.
Terima kasih kesempatannya. Untuk saya sendiri, kalau misalnya ya dalam keadaan posisi seperti itu, saya tetap positive thinking ya, sama ya kayak Mas Bagus ya. Positive thinking itu juga perlu. Tapi jangan lupa untuk mengintrospeksi diri. Misal saya gagal, misal saya gagal nih, kayak kemarin-kemarin di perusahaan manapun, ataupun misalnya saya juga lagi kayak dalam waktu pekerjaan gitu juga lagi fail gitu, nggak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Saya introspeksi diri, apa sih? Saya buat list pertanyaan juga sih di buku itu kan. Saya punya notes untuk saya sendiri, jadi itu penting di situ untuk pekerjaan. Dan saya tulis nih, kenapa sih kok bisa fail? Alasannya apa? Saya breakdown, oh ternyata ini loh, ternyata saya salahnya di sini, saya kurangnya di sini. Kemudian kekurangan itu saya lengkapi dengan belajar. Dengan belajar, kemudian saya juga membuka-buka buku kuliah saya. Semisal saya fail-nya di kerjaan adalah saya perhitungannya kurang ataupun sebagainya macamnya ya, saya buka-buka file lagi, file lama saya kuliah seperti apa. Kemudian saya mempelajari dan mengimplementasi seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya juga membuka diskusi kepada orang-orang yang lebih punya pengalaman di bidang tertentu seperti itu. Saya membuka diskusi, saya tanya karena saya juga masih kurang ilmu seperti itu ya. Saya masih butuh advice untuk insight yang lebih bagus ke depannya ya, saya tanya. Kemudian saya rangkum, kemudian saya jadikan itu notes di diri saya itu sendiri. Selanjutnya lagi berbagi ke teman-teman juga apa yang udah saya dapat, saya kasihkan ke teman-teman supaya ilmunya itu bermanfaat gitu, Pak. Jadi ilmu yang bermanfaat itu juga bakal bermanfaat juga ke diri kita. Seperti itu sih kalau saya sendiri. Saya tadi itu sempat mencatat sih kesamaannya. Jadi sesuatu itu dipandang dari sisi positifnya, ya kan Mas Bagus juga, Mas Rizky juga. Kemudian jangan lupa introspeksi diri, apa yang bisa kita improve, ya. Kemudian yang ketiga, antara Mas Bagus sama Mas Rizky juga sama-sama suka berbagi, sharing, ya kan, berbagi. Makin banyak berbagi, rezekinya insya Allah makin nambah, ya nggak sih, nggak akan berkurang. Sip. Makasih banyak Mas Rizky dan Mas Bagus. Ini ada yang raise hand dari Mas Reihanda akan bertanya. Silakan Mas Reihanda, sudah saya unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rehan. Saya di sini sebagai seorang mahasiswa semester 5. Oke, langsung saja untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mas Rizky sama Mas Bagus. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari yang disampaikan tadi, terutama dari slide-nya Mas Rizky itu, ada alur tes untuk melamar pekerjaan. Nah, pertanyaannya itu tes mana sih yang kalau salah itu fatal banget? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk interview yang baik dan yang benar menurut pengalaman dari Mas Rizky sama Mas Bagus. Terima kasih. Siapa duluan nih? Silakan. Mas Rizky aja kayaknya duluan. Oh, Mas Rizky duluan yang tanya presentasinya. Ayo Mas Rizky, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Nama saya Rizky Aditya. Jadi terima kasih atas Mas Rehanda atas pertanyaannya ya. Untuk yang pertama ya, tes yang mana sih yang paling fatal kalau salah seperti itu? Kalau salah yang paling fatal adalah yang pertama itu tes tulis, teman-teman. Kalau misalnya tes tulis udah salah, itu pasti fatal, nggak bisa bakal lanjut ke tes selanjutnya. Itu menurut saya sih. Karena kita bisa melihat kalau misalnya alurnya kan tadi kan adalah aptitude test, kemudian ke wawancara ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau udah tes tulisnya udah fatal, udah salah di situ, udah salah di situ, itu sangat fatal teman-teman. Itu nggak bisa dilanjutkan lagi ke tes interview.
Bukan berarti kita lihat, oh ini tes tulisnya fatal nih, udah salah dia. Gimana ya kita coba untuk ke tes wawancara, apakah dia bakal lebih baik daripada tes tulis? Nggak seperti itu teman-teman. Jadi betul-betul objektif ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah proses rekrutmen itu sendiri, pasti dengan profesional dinilainya. Nah, untuk selanjutnya, tips interview yang baik ya. Saya tuh selalu memberikan masukan kepada teman-teman saya, kepada adik-adik tingkat saya untuk interview adalah yang pertama, teman-teman tuh jangan gugup. Sebelum kalian masuk ke ruangan interview, kalian biasakan diri kan serileks mungkin, tanpa ada beban. Ibaratnya kalian itu udah menjadi rekan kerja mereka. Kalian itu udah menjadi rekan kerja mereka, kalian tuh ngomong selancarnya aja gitu loh. Dan juga untuk bagaimana sih sikap posisinya? Sikap posisinya adalah dengan baik dan tataplah mata dari interviewer. Jangan pernah menatap ke langit, ke bawah, ke dinding ataupun sebagainya macamnya. Itu menandakan teman-teman menghormati dari interviewer itu sendiri. Walaupun itu online, ya tataplah ke kamera, jangan menatap ke monitor. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa asingnya juga dengan baik dan benar teman-teman. Karena untuk khususnya di oil and gas, itu menggunakan bahasa Inggris ya interviewnya ya. Tidak ada yang bahasa Indonesia. Pengalaman saya pun 3 kali interview di oil and gas seperti itu. Dan gunakan bahasa-bahasa yang baku. Pronunciation-nya jelas, penguasaan vocabulary-nya juga jago seperti itu. Ya biasakan diri dari sekarang. Apalagi Mas Rehanda juga masih belajar kuliah, ya dan teman-teman juga seperti itu, ya dibiasakanlah untuk berkomunikasi bahasa Inggris dengan teman-temannya ya, seperti itu. Lanjutnya adalah jangan mengintervensi jawaban-jawaban dari interviewer. Kadang itu juga mengetes kita. Misal gini, diberikan pertanyaan seperti job desk dari posisi yang Anda lamar. Namun pada saat itu interviewer bilang, apakah benar seperti itu? Apakah iya? Kayak gitu kan. Nah, teman-teman itu jangan ngotot seperti, iya Pak, ini adalah jawaban yang saya tahu. Gitu. Jangan gitu teman-teman. Teman-teman ngomongnya itu berdasarkan data dan fakta. Berdasarkan data dan fakta yang telah saya baca di website perusahaan Anda, job desk-nya itu seperti ini Pak. Dan tidak mungkin salah ketika saya juga menjelaskannya. Jadi saya menjelaskan apa yang saya dapatkan di website. Seperti itu. Jangan tambah-tambahi yang kata-kata yang sangat konfrontasi kepada interviewer. Jadi kita layaknya bicara dengan orang yang lebih tua, dengan baik dan benar, dan sopan, seperti itu. Terus yang terakhir adalah jangan pernah memotong omongan dari interviewer. Itu yang paling di garis bawahi ya. Karena semisal interviewer belum selesai berbicara, teman-teman udah potong. Tidak Pak, tidak seperti itu. Saya itu seperti ini orangnya, gini-gini bla bla bla. Jangan gitu teman-teman. Itu mungkin cukup dari saya untuk interview yang baik dan benar. Terima kasih. Bisa ke Mas Bagus. Oke. Oke, selamat malam. Terima kasih pertanyaan dari Mas Rehan tadi. Jadi saya ini ya nambahin aja dari Mas Rizky tadi, kayaknya lengkap banget ya. Kalau untuk pengalaman sih untuk tes yang menurut saya lumayan sulit ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit sih kayak gini ya. Jadi kayak tahap psikotes ataupun aptitude test, terus ada interview, terus apalagi ya. Terus misalnya ada top management interview seperti itu. Itu sebenarnya ada khususnya tersendiri. Jadi memang kita harus prepare dari rumah. Intinya bahkan sebelum kita melamar pekerjaan, kita harus prepare diri kita sendiri untuk bisa setidaknya melewati tahapan tes tersebut. Nah, kalau saran sih untuk teman-teman sekalian, sebelum melamar pekerjaan, pertama teman-teman itu harus belajar sebelumnya. Jadi ketika udah mau lulus, bolehlah buka-buka buku psikotes, terus bahkan download PDF seperti misalnya contoh ada tes misalnya tes SLB Slumber. Nah bisa Google, ada sih biasanya kasih kisi-kisi
bagaimana sih itu tes aptitude-nya di Slumber seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman dari saya, kemarin saya sempat daftar di salah satu perusahaan di, saya lupa ya tempatnya, PT, kalau saya nggak salah namanya Boskalis. Nah, itu salah satu perusahaan besar juga. Nah, kemarin saya sempat ini juga minta saran dari Mas Ardi, bagaimana sih nilainya ini Mas, penilaiannya sih Mas, kayak gitu. Nah, di situ aptitude tesnya juga saya lolos. Ya lumayan ini sih, lumayan kadang susah, ada juga yang mudah. Jadi tergantung dari persiapannya teman-teman. Kalau memang teman-teman udah persiapannya bagus, udah mantap, nah saya kira nggak terlalu susah sih untuk ngelewatin seperti itu. Nah, terus kalau untuk interview sendiri, memang pertama kalau saya pribadi saya selalu datang 1,5 jam, bahkan 30 menit sampai 1,5 jam sebelum interview dimulai. Jadi kemarin pengalaman pernah melamar di salah satu perusahaan oil and gas juga. Nah, itu lokasinya saya ada di Kediri. Nah, rekrutmennya itu ada di Jakarta. Nah, jadi saya memang prepare beberapa hari itu berangkat naik kereta, terus memang manajemen waktunya, nanti lokasi saya nginapnya di mana, terus datangnya kapan, langsung ketika sampai di tempatnya naik satpam, seperti itu. Jadi kalau informasi supaya tidak gugup ataupun terburu-buru ketika masuk ke meja ini, meja interview seperti itu. Terus apalagi ya, memang persiapan jangan gugup, intinya relax aja sih kalau interview. Usahakan juga seperti Mas Rizky bilang tadi, mulai dari relax, terus tatap mata interviewer, terus jangan memotong, jangan memotong pembicaraan, jangan ngotot seperti itu. Jadi kita ngikut sambil berikan feedback positif seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya, Mas Adi. Ya, terima kasih banyak Mas Rizky dan Mas Bagus. Ya, gimana Mas Rehanda, sudah kebayang nggak proses-proses rekrutmennya? Kira-kira. Jadi mumpung sekarang masih kuliah, Mas Rehan, jadi diimprove, dipelajari kemampuan berorganisasi sebisa mungkin. Nggak wajib, tapi itu bagus banget buat rekan-rekan untuk memasuki nanti dunia pekerjaan. Kalau ada lowongan internship, langsung ambil kesempatan itu. Kemudian kemampuan bahasa dan juga attitude ya. Attitude itu sikap. Tadi kan Mas Bagus tuh sempat puasa medsos tuh. Nah, itu penting tuh. Apalagi IG, yang seru kadang-kadang bukan konten beritanya, tapi yang komennya. Itu lebih seru dibanding kontennya, ya nggak sih? Nah, yang komen tuh biasanya pakai akun IG yang lain, wah ditumpahkan lah semua unek-uneknya. Ternyata pas dicek akunnya baru posting 3 follower. Berarti dia bersembunyi, jadi nama akun aslinya tuh mau terlihat bersih, tapi dia pakai akun yang lain menumpahkan kesalahannya. Ada yang kayak gitu. Itu dijaga juga. Gimana Mas Rehan? Sudah kebayang? Sudah? Oke, clear ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Derazona. Silakan ya, sudah di-unmute ya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Derazona Maxim dari Akamiga Step 2. Kebetulan saya lulus bulan Juli 2020 lalu. Ada 2 pertanyaan. 2 ini minta pendapat dari mas-masnya, kedua mas-masnya. Yang pertama itu berhubungan dengan belajar aptitude test. Selain dari buku dan soal-soal di internet, apakah ada platform khusus untuk belajar mengenai tes-tes tersebut? Karena sejauh ini saya baru belajar dari 2 platform tersebut, dan saya coba cari kayak di Telegram, itu masih belum ada. Terus pertanyaan kedua, ini saya mau tanya pendapat mengenai, kan ada biasanya loker-loker itu kan banyak ya Mas yang dibuka gitu. Seperti yang kemarin contoh aja perusahaan X, dia buka loker, tapi ketika saya buka di websitenya itu tidak ada
pas dia ada lokernya itu, dia ngisi Google Form gitu, Mas. Nah, itu menurut Mas gimana? Kalau saya kemarin tuh ya coba lamar-lamar aja gitu, Mas. Terima kasih. Oke, silakan. Mas Bagus atau Mas Rizky? Nggak ada ngomong. Oke, Mas. Jadi ya makasih Mbak Dera untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk aptitude test sendiri sih apa ya? Kalau saya sih sebenarnya kalau dari pengalaman saya agak kurang sih kalau dari aptitude test, karena pernah juga daftar di kayak Krakatau Steel, terus perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu. Ya biasanya memang buku aja, buku-buku dari Telegram seperti itu. Ada kok kalau buku-buku dari Telegram ataupun apa ya, ataupun PDF untuk masalah aptitude test seperti itu. Nanti kalau memang ini kalau butuh ada sih saya simpan beberapa, kalau memang butuh nanti saya coba share di grupnya Mas Ardi aja kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya, saya lupa. Apa ya tadi Mas Ardi? Pertanyaan kedua tuh kalau ada lowongan di misalnya di LinkedIn, tapi begitu di cross check sama company website company-nya ternyata nggak ada lowongan itu. Kemudian begitu diakses linknya itu ngisi Google Form. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Ya baik. Jadi lowongan kerja itu memang kadang tidak harus di website ya, website resmi seperti itu, karena pertama kalau saya nggak tahu ya detailnya bagaimana, karena ada teman saya juga pernah share kayak proses gitu. Nah, kalau untuk proses mau buka rekrutmen di web itu memang harus pertama ada koordinasi dengan Disnaker setempat seperti itu. Nah, biasanya kalau lowongan kerja itu kalau menurut saya itu ada dibagi dua. Pertama ada yang official yang di-share memang untuk disaring sebanyak-banyaknya dalam proses rekrutmen tersebut. Ada juga yang direct hiring, nah, seperti yang Mas Rizky dan saya alami. Nah, kita ada direct hiring lewat DM LinkedIn maupun dikontak langsung lewat nomor telepon seperti itu. Nah, kalau untuk case di mana kita mengisi Google Form itu ada sih beberapa HR juga yang provide cara seperti itu. Jadi untuk meng-cross check-nya sendiri, kalau saya sih pertama percaya di ini, kalau fokusnya di LinkedIn misalnya. Dan di LinkedIn itu siapa sih HR-nya? Nah, kalau kita lihat HR-nya HR dari perusahaan ini, terus dia memang mau buka lowongan dan ngumpulin dalam bentuk Google Form, ya di-apply aja. Yang penting selama meng-apply itu tidak ada tawaran misalnya travel ataupun tawaran-tawaran mengambil uangnya teman-teman di muka seperti itu. Jadi kalau saya sih apply aja, tapi cross check-nya boleh kita cross check lewat website, terus kita cross check juga lewat misalnya kita cross check lewat HR-nya yang ada di LinkedIn, ataupun cross check di siapa sih yang udah forward Infolocker ini kayak gitu. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Oke, masih Mas Rizky mau menambahkan? Ya, terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga kepada Mbak Dera Zona Maxim ya untuk bertanya. Jadi pengalaman untuk belajar aptitude test itu juga ada di website. Saya juga belajar dari situ, dari general website lah yang ada di internet. Buku-buku juga ada. Namun ada beberapa, kalau di oil and gas saya belajarnya itu di website dari slb.com, Schlumberger. Itu menyediakan untuk aptitude test. Jadi kalau tidak salah Pak Ardi waktu itu pernah share ya waktu itu Pak ya. Untuk SLB saya pernah share. ada. Itu saya juga coba di situ. Ya itu gambaran untuk di oil and gas kayak gitu aptitude testnya. Juga saya juga coba di Helco atau di Halliburton.com. Itu karena sebelumnya saya juga punya kesempatan interview di sana dan juga saya buka untuk aptitude testnya. Saya belajar di Halliburton.com dan itu ada beberapa tes aptitude yang menurut saya cukup sulit ya untuk bisa dipelajari. Maksudnya tingkat soalnya yang sulit dan itu bisa menjadi basic kita ketika kita ingin mengikuti aptitude test di oil and gas. Itu aja sih. Kalau misalnya di website yang lain
kayaknya saya nggak tahu. Tapi kalau untuk di general keseluruhan ya mungkin ada di internet, ada banyak sekali. Untuk buku-bukunya ya seperti psikotes dan lain sebagainya macamnya itu juga dijual secara bebas ya. Tinggal kita secara daily aja tesnya gimana, kita ikutin secara signifikan seperti itu. Dan kemudian untuk yang kedua, ketika buka lowongan nih dan ternyata di lowongan itu nggak ada dan ternyata di direct ke Google Form. Pengalaman saya juga pernah ngisi Google Form, yaitu pada saat itu saya proses rekrutmen di perusahaan remanufacturing sebagai product development engineer, dan di situ saya coba apply ke website dan ternyata diarahkan ke Google Form dan saya isi Google Form sesuai dengan apa yang ada di website itu sendiri, dan beberapa hari ya itu ada proses pemanggilan sih. Kadang memang Google Form itu juga sebagai shortcut dari proses pengisian ya, dari proses pengisian di website untuk mempermudah gitu loh Google Form seperti itu. Namun kita juga bisa melihat apakah ini dapat dipercaya kayak gitu ya. Kita bisa melihat juga dari job portal apa yang menyediakan, seperti mungkin kalau misalnya di LinkedIn ya menurut saya sih sangat jarang untuk penipuan di LinkedIn kalau misalnya saat ini. Kalaupun ada ya mungkin hanya beberapa. Tapi kalau secara direct ke website langsung diarahkan ke Google Form, ya itu menurut saya sih udah bisa dipercayalah untuk pengisian itu sendiri, karena saya udah pernah mengalaminya kayak gitu. Itu aja Pak Ardi dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rizky, Mas Bagus. Saya paling nambahin kalau jadi nggak semua perusahaan punya sistem recruiting yang punya database sendiri. Salah satunya adalah misalnya cara menghandle-nya adalah mereka pakai Google Form ya. Bukan berarti perusahaan yang nggak punya database untuk rekrutmen itu nggak bagus kan. Tapi perlu diingat, apapun prosesnya, ketika ada nanti di follow up ada misalnya harus mengeluarkan uang dalam bentuk pembelian tiket, kemudian suruh pembayaran uang di muka, itu jangan dilakukan ya. Nah, dan ketika teman-teman mendapatkan itu, diingat-ingat lagi pada saat apply itu tipikal company seperti apa, tipikal lowongannya seperti apa. Nah, itu bakal tipikal tuh nanti. Jadi yang fake job vacancy itu punya kemiripan masing-masing sih sebenarnya. Semua tipikal bentuknya, kata-kata bahasanya seperti ini bakal tipikal. Kemudian kalau misalnya pakai kop surat, dia terlalu meyakinkan, ada yang lowongannya pakai tembusan sampai ke menteri segala, kemudian harus ada pakai meterai yang agak-agak lebay ya kan. Kemudian ada watermark nyamping, kemudian ada logonya dikasih copyright, pokoknya saking lebaynya sehingga kita tahu wah ini jadi bohong nih. Padahal maksud mereka pengen meyakinkan bahwa mereka tuh benar, ternyata malah itu yang salah gitu loh. Padahal perusahaan aslinya nggak gitu-gitu banget gitu loh, biasa aja sih logonya. Kayak gitu sih. Jadi saya nambahin pada saat pencarian kerja, perhatikan betul linknya yang dituju. Kemudian kalau misalnya ada kiriman email yang free itu juga harus diteliti, nggak berarti yang free itu fake ya kan, harus dibaca lagi. Kemudian kalau ada waktu cross check ke website perusahaannya, cari yang contact us, kolom contact us itu ada nomor teleponnya, kemudian ada alamatnya, ya coba effort ke sana ya. Tapi diingat teman-teman harus lakukannya harus cepat sigap, karena apa? Jangan sampai ternyata lowongannya udah asli itu, tapi teman-teman overthinking, nyari-nyari kebenarannya, begitu tahu kebenaran ini benar, lowongannya udah ditutup ya kan, sayang juga. Jangan sampai ketinggalan kereta ya. Itu Mbak Dera Zona. Tambahannya itu saya barusan search di LinkedIn. Ini kalau teman-teman mau lihat contoh-contoh soal yang untuk petroleum companies, bisa lihat di situ. Linknya ada Google Drive. Ya banyaklah beberapa perusahaan di sana. Diklik aja ya. Contohnya sih kayak gitu. Kalau untuk aptitude test ya
Ya, tadi sudah bisa dilihat di sini, ya diingat-ingat pelajaran waktu kuliah, ya kan, waktu SMA. Kemudian kalau psikotes, saya justru nggak terlalu nyiapin spesial, kecuali cukup istirahat aja sih kalau untuk psikotes, karena memang itu pure dari ya kita selama ini, kemudian apa yang telah kita jalani selama ini itu terlihat dari psikotes itu sih. Gitu Mbak. Gimana Mbak Dera? Sudah menjawab kira-kira atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Wah, udah saya mute tadi. Oke, sip, terima kasih. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mumpung nih, sharing. Oke, kalau gitu saya tanya lagi deh. Nah, ini Mas Bagus sama Mas Rizky, saya mau nanya nih. Kalau misalnya nih, kan baru apa sih ketika kita melihat lowongan pertama itu, misalnya lowongan pekerjaan, oke. Misalnya requirement-nya 3 tahun, atau misalnya kualifikasinya kita nggak 100% pas gitu kan. Kita coba aja atau gimana menurut Mas Rizky sama Mas Bagus? Atau saya nunggu yang 100% pas deh baru saya apply gitu kan. Gimana kira-kira? Silakan. Ya, Mas Bagus duluan. Yang mana aja? Siapa aja? Oh ya, oke, dari saya aja dulu. Ya. Oke, jadi untuk dari pengalaman saya, jadi kemarin waktu daftar di perusahaan pertama itu di Bukaka. Nah di Bukaka itu sebenarnya kalau saya lihat ya di job posting ada mereka job posting di Jobstreet, mereka itu nyari orang yang pengalaman 5 tahun seperti itu Mas. Nah di situ loh kok mereka carinya pengalaman 5 tahun, padahal kan itu setelah saya lulus baru saya coba lihat iseng-iseng lah buka Jobstreet seperti itu. Nah daftar perusahaan ini tiba-tiba nyari buka listnya, mereka cari memang yang pengalaman. Tapi yang di hiring itu yang fresh. Jadi dari kalau saya kemarin kok saya nggak salah ingat ya, ada 4 orang lah teman-teman saya yang fresh. Nah ada ada 2 orang yang ini yang experience. Nah di situ ternyata dari company itu kadang ini juga tergantung dari company-nya. Nah kemarin saya dapat info dari teman yang ini yang udah lama kerja di situ. Dia bilangnya memang kita butuhnya yang experience supaya pekerjaan ini diselesaikan gitu, dapat cepat selesai seperti itu. Tapi di sisi lain ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang fresh itu bisa masuk seperti yang tadi Mas Rizky bilang butuh kalau fresh itu analisanya tinggi, terus dedikasinya besar, terus memang kalau kita lulus kan memang jiwa spesialis itu kan membara banget ya, kalau saya bilangnya seperti itu. Jadi ketika masuk jadi electrical engineer di Bukaka, memang powerfulnya kita belajar electrical dari gambar, dari ini memang banyak koreksi, tapi ya 2 minggu sampai sebulan, 2 bulan berjalan itu kita sudah bisa atasi lah bahasanya. Terus jadi dari situ saya beranggapan bahwa kita apply aja lah kalau kita memang kita rasanya bisa bersaing di situ. Terus apa lagi ya? Ya dari situ intinya persiapan juga kita setidaknya kalau lihat juga baca job desk-nya, kita pelajari, kita sortir nih mana yang kita bisa. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin, saya lihat job desk-nya, baru saya breakdown, saya pilih satu, oh ini oke, saya bisa jelasin. Oh ini belum, saya masukin list untuk saya pelajari seperti itu. Nah situ butuh effort sih, butuh dedikasi yang tinggi untuk bisa dapat jobnya seperti itu. Mungkin dari saya Mas, makasih. Makasih Mas Bagus. Gimana Mas Rizky, ada mau ditambahkan? Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau untuk saya sendiri punya target
punya target juga untuk apply dan juga melihat requirement-nya juga Pak kalau saya. Jadi kalau misalnya lihat dari requirement-nya misal mechanical engineering kayak gitu ya. Terus kemudian dilihatnya pengalaman 3 tahun gitu, 3 tahun. Nah, menurut saya untuk 3 tahun itu masih oke lah untuk fresh graduate, di mana kita masih bisa bersaing lah 1 sampai 3 tahun kayak gitu ya. Bahkan pun juga yang 5 tahun seperti Mas Bagus bilang tadi ya, is okay, masih bisa gitu ya. Tapi menurut saya kita lihat ke apa ya, ke kemampuan kita, apakah kita udah sesuai di situ. Saya juga nggak memaksakan diri saya kalau misalnya ini bukan kualifikasi saya, terus saya apply gitu ya, nggak juga harus memaksakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari beberapa requirement kita udah memenuhi apa yang dicari, kemudian kita hanya terbatas di requirement di experience, ya menurut saya kalian coba aja teman-teman, itu nggak masalah sih. 1 sampai 3 tahun pun, bahkan 1 sampai 5 tahun pun juga nggak masalah sih untuk seorang fresh graduate. Yang penting nanti ketika di lapangan ya kita bisa membuktikannya, seperti itu sih kalau saya sendiri Pak. Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang kalau dari sisi saya 1 sampai 3 itu it's okay buat teman-teman apply. Kemudian kalau yang experience khusus tuh misalnya kayak Mas Bagus itu case-nya case khusus tuh udah jarang saya temuin. Nah, kalau kita misalnya 5 tahun gimana Pak? Atau misalnya requirement-nya sama kualifikasi yang dipunya jauh banget nggak matching ya. Sebelumnya kita harus ngukur dulu. Kalau memang nggak matching, artinya jangan expect too much juga sih ya. Kalau udah nggak matching, misalnya yang perlu jurusan ekonomi, sedangkan kita jurusan engineering, ya ketika kita apply, jangan expect too much bahwa kita bakal lolos dan atau ngerasa wah kita nggak lolos nih, nggak ada yang cocok Pak kerjaannya, saya apply 10 nggak ada yang pas, ternyata yang di-apply jurusannya ya ekonomi semua kan ya. Artinya kita bisa mengukur diri. Kalaupun misalnya kita apply tadi bisa belajar dari Mas Rizky dan Mas Bagus, ya positive thinking ya gitu, go ahead aja. Apply and forget, gitu. Ikhlaskan saja yang sudah di-apply. Oke, sip, makasih Mas Rizky dan Mas Bagus. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Saya unmute. Ya, terima kasih Pak Hardi untuk kesempatannya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rudianto. Saya fresh graduate dari Teknik Material dan Metalurgi ITK per 10 Oktober 2020 kemarin. Ingin sharing-sharing nggak sih Kak, Pak, terkait kepada Mas Bagus dan Mas Rizky Editya juga. Mungkin kembali ke awal sih, ibaratnya. Mungkin kakak-kakak, mas-mas ini sudah pernah melewati ketika kalau kayak Edi kakak tingkat saya Pak. Oh iya. Ya, oke. Mas-mas semua di persiapan awal sih ketika melamar kerja terkait attachment atau data-data yang harus dilampirkan ke perusahaan. Itu gimana sih Kak data-datanya, ibaratnya apakah cukup hanya CV saja kah atau perlu kita melampirkan attachment lain seperti sertifikat yang kita miliki, sertifikat magang segala macam, itu seperti apa Pak ya? Kak ya? Mas ya? Terima kasih. Kan, Pak, Kak, Mas, mau disebutin. Ayo, silakan, Mas Bagus, Mas Rizky, Kak Rizky ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Fahmi pertanyaannya. Jadi kalau dalam meng-apply itu yang pertama sih lihat dulu apa sih yang dia minta dari HR-nya. Kalau dia minta CV, drop CV, ya CV aja. Terus kalau memang dia minta CV, terus ada sertifikat maupun ijazah, transkrip dan lain-lain tuh silakan. Tapi perlu kita garis bawahi perusahaan yang kita lamar ataupun lampiran-lampiran yang kita kirimkan itu tepat di di HR yang memang HR-nya. Jadi jangan sampai kita kirimkan data terus data kita yang terkirim itu misalnya ke orang yang salah, terus itu juga merupakan kerugian juga buat kita. Jadi perhatikan baik-baik siapa yang kita kirimkan lamaran, terus silakan dicermati juga apa sih yang mereka minta. Tapi kalau secara umum ya, kalau saya mulai dari job
setelah first job kemarin, jadi waktu pandemi itu saya ini diputus, saya lamarnya itu via CV aja, jadi CV kirim, nanti dibuat di body emailnya kalau ada dokumen tambahan yang diperlukan, silakan hubungi saya di nomor telepon ataupun email atau balas email berikut seperti itu. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Yes, makasih Mas Bagus. Mas Rizky, gimana? Ada yang mau ditambahin? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Fahmi ya. Mas Fahmi ini kebetulan ada tingkat saya di Institut Teknologi Kalimantan per 1 tahun yang lalu. Jadi untuk masalah attachment, biasanya kalau attachment itu kita lihat dari memang requirement-nya apa, seperti itu. Namun kalau untuk saya sendiri, yang udah saya lakukan, pertama itu pasti CV ya. CV itu jelas, CV untuk kalian, untuk memperjelaskan singkat dari kalian seperti apa. Kemudian saya juga buat cover letter. Cover letter itu wajib saya buat sih untuk saya sendiri ya, pribadi. Cover letter itu untuk menggambarkan secara spesifik diri saya itu seperti apa, untuk spesialisasi di bidang apa aja yang pernah saya ikutin, dan kemampuan apa aja yang bisa saya lakukan. Kemudian juga posisi apa yang saya lamar, biasanya saya jelaskan juga di cover letter. Dan juga alasan saya untuk di-hire itu seperti apa. Jadi memang udah sangat jelas di situ saya bubuhkan di cover letter, seperti itu. Untuk attachment yang lainnya, ya saya pasti bubuhkan juga sertifikat untuk masalah internship, seperti itu. Kemudian pernah ikut project apa aja, itu saya bubuhkan juga di lampiran. Kemudian juga saya juga masukkan transkrip IPK saya untuk validasi. Biasanya sih itu aja sih untuk masalah kelengkapan berkas-berkas. Karena memang kalau saya bisa ceritain, di perusahaan baru ini saya dapat feedback bagus di attachment saya karena saya kasih lengkap, dan juga untuk manajer dan HR-nya juga tidak kekurangan info tentang diri saya, seperti itu sih. Cuma untuk masalah kayak KTP ataupun yang lain-lain yang udah berhubungan dengan urusan pribadi seperti itu jangan dibubuhkan sebelum nanti diminta oleh HR. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Gimana nih Mas Fahmi? Clear nggak? Atau saya tambahin lagi deh. Ini saya unmute lagi. Oke, tadi benar kalau untuk apply, pertama sesuai dengan yang diminta. Kalau memang spesifik ya, HR-nya minta misalnya CV dan dokumen pendukung. Nah, itu dikirim. Ya CV-nya CV TOP sebagai attachment, dan dokumen pendukung ya tadi transkrip ataupun sertifikat kelulusan. Ya. Terus ketika semalam saya sempat sharing juga bahwa ketika kita kirim itu semua, itu jangan kosongan aja emailnya. Body emailnya tetap harus diisi, application letter atau cover letter. Ya, jadi jangan apply, tahu-tahu attachment nggak ada ngomong Mbak Bibu, nggak ada kepada siapanya, tahu-tahu ada CV aja. Jadi basic, kalau itu nggak diminta, tolong apply ke alamat ini, ya itu basic adalah cover letter dan CV ya. Gitu. Support itu minimal banget, itu udah syarat minimal. Cover letternya teman-teman bisa tulis di body emailnya ataupun di body plus attachment emailnya. Jadi ada 2 attachmentnya, attachment CV dan attachment cover letter. Oke, minimal banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kirim CV ke saya, ya jangan kirim CV toh, ya surat lamarannya juga harus ditulis. Minimal sih kayak gitu sih. Ya. Terus kalau misalnya nulis cover letter kayak gimana sih? Nih saya ini masuk gak sih? Saya masukin di ini nih. Sorry, saya masukin file gambar. Saya ambil dari Jobstreet. Nggak masuk ya kayaknya. Masuk nggak nih? Oh masuk ya. Siapa tahu teman-teman bisa belajar dari situ. Oke, jadi saya ambil dari Jobstreet di situ gimana tulis cover letter, itu yang basic. Kalau yang CV ya semalam sempat share juga sih, teman-teman bisa belajar juga dari kelas-kelas CV yang lain. Gitu.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada Mas Bagus dan Mas Rizky. Mas Rizky ada di Balikpapan, jadi di sana sudah mau jam 10. Sekarang masih di kantor lagi kayaknya Mas ya. Masih di kantor tuh kayaknya tuh. Luar biasa. Ya Pak, masih di kantor Pak. Biasanya awal-awal masih nyandu pulang malam, apalagi kalau dikasih Iya. kerjaan banyak. Nah, kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita akhiri sesi ini? Ya Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Oh iya, Dan Mas, dan sama-sama. Mas Bagus. Ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi, sebelum kita tutup, silakan Mas Rizky dan Mas Bagus untuk closing statement, pesan-pesan buat teman-teman fresh grade yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau dari saya sendiri pesan-pesan buat teman-teman itu pertama, walaupun sekarang pandemi, tetap berusaha semangat untuk gali informasi. Nah, karena informasi itu mahal, teman-teman bisa coba cari cari informasi lowongan ataupun bagaimana kita upgrade skill-nya kita. Terus tetap positif, pemikiran yang tetap positif, tetap pandangannya harus luas, jangan seperti kata dalam tempurung, apalagi ya. Terus tetap berharap, tetap berdoa. Semuanya itu pasti ada waktunya, tetap sabar juga, tetap punya mimpi, selesaikan goal-goalnya teman-teman. Terus jangan pikir teman-teman itu tidak berarti atau tidak berguna atau tidak bisa. Intinya perbaiki mindsetnya teman-teman. Perbaiki mindsetnya teman-teman supaya step by step karirnya teman-teman itu bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu aja Mas Ardi dari saya. Terima kasih banyak. Oke, gimana Mas Rizky? Silakan closing statement. Setelah itu kita foto-foto ya di sini ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya sendiri, pesan kepada teman-teman, yang pertama itu jangan lupa banyak beribadah. Jangan lupa banyak beribadah, banyak berdoa, teman-teman. Jadi kita seimbangkan antara ikhtiar kita dengan tawakal kita juga. Jangan lupa juga kita meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk kelancaran rezeki kita, karena memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kalian berada pasti sudah ditentukan. Selanjutnya, seperti saya bilang, jangan pernah salahkan keadaan. Itu yang harusnya bisa teman-teman jadikan mindset kalian untuk bisa berpikir positif terus. Tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu menyalahkan keadaan. Ini sudah ditentukan dan memang kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kalau misalnya dalam pandemi kayak gini, kita dapat melakukan webinar-webinar yang penting seperti ini nih teman-teman. Kalau misalnya pada saat pandemi seperti ini, ya kita bisa mengambil ilmu yang lebih banyak dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain untuk mengisi kekosongan waktu kita, seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk saat ini, carilah lowongan pekerjaan itu tidak terpatok di oil and gas. Karena satu ya, oil and gas sekarang sudah tahu teman-teman kondisinya seperti apa. Walaupun sekarang ada kenaikan yang mungkin cukup sedikit kenaikan untuk oil price, cuma masih belum stabil teman-teman. Kedepannya kita lihat lagi keadaannya seperti apa. Untuk saat ini saya sarankan teman-teman untuk mengapply pekerjaan itu di bidang servis yang lain yang bisa menunjang karir teman-teman ke depannya. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah punya kesempatan yang bagus untuk join di oil and gas, silahkan saja seperti itu. Selanjutnya jangan lupa untuk meningkatkan kualitas diri kalian sendiri. Belajarlah untuk merefresh kayak pelajaran kalian untuk mempersiapkan diri kalian di ketika nanti misalnya ada panggilan aptitude test seperti itu. Kemudian belajar untuk memulai wawancara dengan baik, belajar berbahasa dengan baik, seperti itu.
Dan jangan lupa untuk saling berbagi kepada sesama job seeker, teman-teman. Karena saya selalu membagikan lowongan ke teman-teman, bahkan ke adik-adik tingkat, itu lebih penting gitu loh. Ketimbang kita harus mengutamakan ego kita. Lowongan kerja kita simpan semua, kita apply semua, belum tentu itu bisa menerima kita. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya lowongan pekerjaan yang udah kita kumpulkan, kita sharing ke orang-orang, nih ada lowongan pekerjaan nih, yuk kita sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan sama-sama. Itu bahkan lebih bagus teman-teman. Karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, kita juga akan dimudahkan urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Stay positif dan jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan teman-teman. Teman-teman itu pasti hebat semuanya. Kalian pasti bisa untuk menjalani masa depan kalian dengan lebih baik lagi. Bahkan lebih baik daripada saya ataupun dengan lebih baik daripada Mas Bagus. Itu pasti akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rizky, Mas Bagus. Sebelum kita close, kita akan foto bersama dulu. Minta tolong rekan-rekan di open cam-nya. Saya kasih waktu setengah menit deh sebelum kita foto-foto ya. Oke. Mbak Des bisa dibantu untuk capture-nya, Mbak Des? Oke, Pak. Sebentar ya, teman-teman. Sorry, aku nggak copy. Teman-teman, kebetulan ini ada 2 page. Saya nggak tahu teman-teman ada di mana. Jadi teman-teman boleh untuk tahan senyumnya sebentar. Saya take dulu ya. Oke. Dihitungin ya, Mbak ya. Ini saya ambil dulu untuk yang page yang pertama. Oh ya. Berikan senyum yang terbaik untuk Indonesia. 1, 2, 3. Cheers. Oke, sebentar saya pindahkan dahulu. Mas Rio senyum terus, Mas Rio tuh fotonya. Maaf ya. Oke, next untuk page yang kedua sama, tahan sebentar. Oke, 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih teman-teman sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih rekan-rekan semua yang setelah hadir. Jangan lupa ikuti sharing session selanjutnya di Bangun Energi. Bisa join di grup Telegramnya atau grup WA-nya. Kemudian terima kasih juga Mas Bagus, Mas Rizky yang sudah memberikan pengalamannya. Bermanfaat sekali buat rekan-rekan, termasuk saya tadi ngedengerin, oh iya ya gitu ya. Kita saya juga harus banyak belajar juga. Saya catat-catat tadi poin-poinnya apa aja. Semoga rekan-rekan yang saat ini sedang mencari pekerjaan diberi kelapangan menjemput pekerjaannya, kemudian pun yang sudah bekerja diberi kenyamanan untuk posisinya yang sekarang dicapai. Terakhir saya tutup, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol selama pandemi ini. Semoga rekan-rekan selalu sehat dan kita juga bisa melewati pandemi ini dengan baik ya. Makasih teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Maaf kalau ada salah perkataan. Semoga kita diberi kemudahan untuk menjalani semua ini. Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Mas Bagus, Mas Rizky, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan. Ya. Terima kasih banyak ya.